Diusir dan dibuang ke hutan oleh menantunya, seorang nenek justru menemukan keajaiban tak terduga bersama harimau putih. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan singkat yang baru saja reda. Desa kecil itu tampak seperti biasa, dengan sawah yang mulai menguning, anak-anak berlarian, dan suara ayam berkokok yang tak pernah berhenti. Namun, di balik kesibukan itu, ada satu hati yang sedang dihempas badai, hati seorang perempuan tua bernama Imah. Usianya memang baru 50 tahun. Belum bisa dibilang renta, tetapi kehidupan keras telah membuat tubuhnya tampak lebih tua dari seharusnya. Rambutnya sudah beruban, kulitnya mengeriput, dan matanya menyimpan luka yang sulit dihapus. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun silam, ia hidup menumpang pada anak lelaki semata wayangnya, Jaya, dan menantu perempuannya, Ratmi. Ia berharap bisa menghabiskan sisa umur dengan tenang, menjaga cucu, atau sekadar duduk di serambi rumah sambil mendengar gamelan desa dari kejauhan. Namun, harapan itu ternyata terlalu mewah untuk seorang seperti dirinya. Ratmi, menantunya, sudah lama menaruh benci pada nenek Imah. Baginya, mertua hanyalah beban. Suaminya, Jaya, bekerja keras di sawah, tetapi hasil panen sering tidak cukup. Ratmi merasa, satu mulut tambahan di rumah hanya mempersempit ruang mereka untuk bernapas. Apalagi, Imah sudah tidak mampu bekerja. Ia hanya bisa menimba air dengan lamban, memasak seadanya, atau menidurkan cucu. Semua itu dianggap tidak sebanding dengan beras yang harus mereka sisihkan untuknya. Maka, sore itu menjadi awal dari peristiwa yang akan mengubah segalanya. Dengan suara datar namun tegas, Ratmi berkata di hadapan suaminya, "Mas, aku sudah tidak sanggup lagi. Ibu harus pergi. Aku tidak mau terus menanggung beban." Jaya terdiam, hatinya berperang. Ia tahu ibunya adalah darah dagingnya sendiri. Tanpa Imah, ia tidak akan pernah lahir ke dunia. Tetapi tekanan hidup, desakan istri, dan rasa lelah membuatnya goyah. Ia hanya bisa menunduk, sementara ibunya duduk di sudut ruangan dengan mata berkaca-kaca, mendengar setiap kata yang menusuk jantungnya. "Aku tidak minta banyak, Nak," suara Imah bergetar, "aku hanya ingin ada di dekat kalian. Aku bisa menjaga cucumu, bisa memasak, bisa membantu sebisaku. Jangan buang aku seperti sampah." Namun Ratmi hanya menatapnya tajam, tanpa belas kasihan. "Menjaga cucu? Masa? Semua itu bisa kulakukan sendiri. Apa gunanya seorang perempuan tua yang sering sakit-sakitan? Kami butuh ruang untuk hidup, Bu. Maaf, tapi kehadiranmu hanya membuat rumah ini sempit." Kata-kata itu bagai pisau yang menyayat dada. Jaya mencoba menahan, tapi akhirnya ia menyerah. Dengan berat hati, ia menggandeng tangan ibunya. "Ibu, maafkan aku. Mari ikut sebentar." Imah digiring keluar rumah tanpa penjelasan. Ia dibawa melewati jalan setapak, melintasi kebun pisang, hingga akhirnya menembus batas desa menuju hutan. Senja mulai turun, cahaya keemasan memancar di sela-sela pepohonan, seolah ikut menyaksikan tragedi itu. Imah berjalan tertatih, jantungnya berdegup keras. Ia tahu kemana arah langkah itu akan membawanya, namun ia tetap diam. Di dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Tuhan, bila ini memang jalan hidupku, berilah aku kekuatan. Jangan biarkan hatiku penuh dendam. Jangan biarkan aku mati dengan kebencian." Akhirnya, mereka berhenti di pinggir hutan. Burung-burung mulai kembali ke sarang, suara jangkrik mulai terdengar. Jaya melepaskan genggaman tangannya, menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, maafkan aku. Aku tidak bisa menolak Ratmi. Aku tidak bisa melawan. Tolong mengerti, Bu. Aku akan kembali suatu saat." Namun kata-kata itu terasa kosong. Imah hanya tersenyum getir, menahan air mata. "Nah, kau tidak perlu meminta maaf.
Aku tahu hidupmu berat. Bila ini jalanmu, lakukanlah. Aku tidak marah. Aku hanya sedih, karena kau tidak lagi melihatku sebagai ibumu. Hanya itu. Setelah itu, Jaya berbalik, berjalan cepat meninggalkan ibunya seorang diri. Bayangan tubuhnya makin mengecil di kejauhan, lalu menghilang di balik pepohonan. Ratmi tak pernah muncul, tak pernah menoleh, seolah semua ini hanyalah keputusan sederhana yang tak butuh rasa iba. Nenek Imah berdiri mematung, matanya kosong. Ia kini sendirian, ditinggalkan di tengah hutan yang asing. Angin malam mulai turun, udara makin dingin. Ia merasakan ketakutan menjalar ke seluruh tubuhnya. Dalam hati, ia bertanya, beginikah akhir hidupku? Dibuang oleh anak yang kulahirkan, dibuang seperti barang tak berguna. Ia berjalan pelan, mencari tempat untuk duduk. Tanah lembab membuat bajunya basah, nyamuk dan serangga mulai mengerubunginya. Sesekali terdengar suara hewan liar dari kejauhan, membuat jantungnya semakin ciut. Tetapi ia tidak punya pilihan. Ia hanya bisa merangkul tubuhnya sendiri, mencoba menghangatkan diri dengan napas yang tersisa. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia teringat masa muda, ketika ia masih kuat bekerja di sawah bersama almarhum suaminya. Ia teringat bagaimana ia melahirkan Jaya dengan penuh perjuangan, bagaimana ia membesarkannya seorang diri ketika ayahnya merantau, bagaimana ia rela tidak makan demi anaknya bisa sekolah. Semua kenangan itu kini seolah sia-sia. Namun di balik kesedihan itu, ada kekuatan kecil yang berbisik di hatinya, bertahanlah, Imah. Hidupmu belum selesai. Kau masih bisa bernafas, kau masih bisa berdoa. Jangan biarkan rasa sakit ini membunuhmu. Malam semakin pekat. Bintang mulai bermunculan, seolah ikut menyaksikan seorang perempuan tua yang kini dipaksa memulai hidup baru di hutan. Ia terbaring di akar pohon besar, memejamkan mata dengan tubuh gemetar. Lapar mulai menyiksa, tapi lebih menyakitkan lagi adalah rasa kehilangan, kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan harga diri. Namun tanpa ia sadari, di kejauhan, sepasang mata berkilat memperhatikannya. Entah milik siapa, entah milik apa. Malam itu menjadi awal sebuah kisah yang tak pernah ia bayangkan, kisah tentang penderitaan, kasih sayang, dan keajaiban yang akan mengubah segalanya. Langit malam perlahan menutup matahari yang sudah terbenam. Gelap menyelimuti hutan, hanya ditemani cahaya pucat bulan separuh yang mengintip dari balik ranting pepohonan. Udara menjadi lembab, dingin merayap masuk ke dalam tulang. Nenek Imah duduk meringkuk di bawah akar pohon besar, tubuhnya gemetar, napasnya berat. Ia menatap langit di antara celah daun, melihat bintang-bintang berkelip. Namun keindahan itu tak sanggup menghapus rasa takutnya. Malam pertama di hutan bukanlah malam biasa. Setiap suara terasa menakutkan, setiap gerak dedaunan seakan membawa ancaman. Jauh di dalam hati, ia merindukan tikar lusuh di rumah anaknya, meski disertai cibiran Ratmi. Kini, bahkan tikar itu pun terasa lebih berharga dari segalanya. Perutnya melilit. Sejak siang tadi ia hanya meneguk air yang ia temui di jalan setapak, dan kini tubuhnya menjerit meminta makanan. Ia mencoba mengalihkan rasa lapar dengan memeluk lututnya, bersandar pada batang pohon. Ya Tuhan, bisiknya dengan suara parau, aku ini hanya perempuan tua. Aku tidak ingin mati di sini sendirian. Tolong kuatkan aku. Jika memang hidupku harus begini, izinkan aku menjalani tanpa kehilangan iman. Air matanya mengalir lagi. Tapi ia cepat-cepat mengusapnya, seolah malu menangis di hadapan pepohonan. Meski hatinya hancur, ada sisa harga diri yang membuatnya tetap ingin tampak tegar, walau tak ada siapapun yang melihat. Malam itu penuh suara. Jangkrik bersahutan, burung hantu sesekali melengking, dan dari kejauhan terdengar auman samar entah binatang apa. Setiap suara menusuk telinga, membuat Imah semakin meringkuk. Sesekali dedaunan bergoyang, membuat bayangan di tanah bergerak seperti hantu yang menari. Tubuhnya mulai kaku. Angin malam menusuk kulit, membuat giginya bergemeletup.
Ia mencoba menggosok tangannya, tetapi dingin tetap tak terhalau. Dalam hati, ia merasa sudah benar-benar sendirian. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang mencarinya. Bahkan anak kandungnya pun membiarkannya hilang. Namun di tengah rasa putus asa itu, tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Bukan suara binatang, bukan pula desir angin. Itu adalah suara lembut, samar, seakan berbisik dari dalam kepalanya. Jangan takut, Imah, hutan ini tidak hanya berisi kegelapan. Ada yang menjagamu. Ia terperanjat. Matanya terbuka lebar, mencari sumber suara. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan gemericik air dari kejauhan. Siapa? Siapa itu? Tanyanya dengan suara gemetar. Tak ada jawaban. Hanya sunyi, seakan suara itu memang datang dari hatinya sendiri. Ia menggigil, tak tahu apakah ia berhalusinasi karena lapar dan dingin, atau memang ada roh hutan yang berbicara. Perlahan, rasa kantuk menyerang, meski tubuhnya tidak nyaman. Imah memejamkan mata, mencoba tidur walau 1000 ketakutan menjerat. Dalam setengah tidur itu, ia bermimpi. Ia melihat cahaya putih menyinari sebuah jalan kecil di hutan. Di jalan itu, ada seekor hewan yang samar-samar berbentuk harimau, namun tubuhnya bercahaya. Hewan itu menoleh ke arahnya, seolah memanggilnya untuk mengikuti. Imah terbangun dengan kaget, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menatap sekitar. Tidak ada apa-apa. Hanya gelap. Namun mimpi itu begitu nyata, membuatnya merasa ada sesuatu yang menunggu di masa depan. Sesuatu yang belum ia pahami, tapi pasti penting. Perutnya masih lapar, tubuhnya masih kedinginan, tapi hatinya sedikit lebih tenang. Ia merasa, meski ditinggalkan oleh darah dagingnya sendiri, alam tidak benar-benar membiarkannya sendirian. Ada sesuatu di hutan ini yang memperhatikannya. Kalau benar ada roh penjaga, lindungilah aku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, ucapnya lirih. Malam semakin larut. Suara hewan malam semakin sering terdengar. Namun perlahan, tubuh nenek Imah yang lelah akhirnya terlelap, ditemani mimpi-mimpi samar tentang cahaya putih dan hewan misterius yang menuntunnya. Itulah malam pertamanya di hutan, malam penuh ketakutan, dingin, lapar, sekaligus benih kecil dari sesuatu yang kelak menjadi keajaiban besar. Pagi perlahan menyingkap tirai malam. Cahaya matahari menembus sela dedaunan, memantul pada embun yang menempel di rumput liar. Burung-burung berkicau riuh, seolah menyambut hari baru dengan penuh semangat. Namun, bagi seorang perempuan tua yang baru saja melewati malam penuh ketakutan, suara itu bukan tanda kegembiraan, melainkan hanya pengingat bahwa ia harus kembali menghadapi kenyataan yang pahit. Nenek Imah membuka mata dengan tubuh kaku. Ia masih duduk bersandar pada batang pohon besar. Pakaiannya basah oleh embun, rambutnya kusut, dan wajahnya pucat. Perutnya kembali meronta minta diisi. Ia mencoba bangkit, meski lututnya terasa lemas. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menarik kakinya agar tetap diam. Namun ia tahu, jika ia menyerah, maka ajal akan menjemput lebih cepat. Dengan tertatih, ia berjalan mengikuti jalur samar di antara pepohonan. Ia tak tahu kemana harus pergi. Yang ada dalam pikirannya hanya satu, mencari sesuatu yang bisa dimakan, atau setidaknya mencari tempat yang lebih aman untuk berteduh. Langkahnya membawa ia melewati semak-semak, melewati pohon besar yang akarnya menjuntai seperti tirai. Di kejauhan, ia melihat sebuah bangunan kecil yang nyaris tertelan oleh rimbunnya hutan. Dari jauh, bangunan itu tampak reot, dindingnya miring, atapnya bolong di sana-sini. Namun bagi Imah, bangunan itu adalah pertanda baik, setidaknya ia bisa bernaung dari dingin malam. Ia mendekat dengan hati-hati. Setiap langkah disertai rasa was-was. Apakah ini rumah seseorang? Apakah masih ada penghuninya? Ataukah hanya jebakan alam, tempat roh hutan bersemayam? Pikirnya. Namun rasa penasaran dan kebutuhan akan perlindungan lebih besar daripada ketakutan. Begitu sampai di depan bangunan itu, ia menyadari bahwa gubuk itu sudah lama ditinggalkan.
Dindingnya terbuat dari papan kayu lapuk, sebagian bolong dimakan rayap. Atapnya dari anyaman daun rumbia yang sudah kering dan rusak. Pintu gubuk hanya diganjal sepotong kayu, mudah didorong terbuka. Nenek Imah melangkah masuk. Bau apek dan lembab langsung menyergap hidungnya. Lantai tanahnya becek, dan ada sarang laba-laba di setiap sudut. Namun, di balik semua itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah kehangatan samar, seakan gubuk ini memang menunggunya. Ia duduk di pojok, meletakkan tubuhnya yang lelah. Ia menatap sekeliling. Ada sebuah tungku tua, sudah berkarat dan tak lagi bisa dipakai. Ada tempayan pecah, dan beberapa perabot kayu yang hancur dimakan waktu. Semua tampak usang, tetapi bagi Imah, itu seperti menemukan sebuah istana kecil. Alhamdulillah, bisiknya, menahan air mata. Aku tidak lagi harus tidur di bawah pohon. Hari itu, ia memutuskan menjadikan gubuk reot itu sebagai rumah barunya. Meski penuh kekurangan, setidaknya ia bisa berlindung dari hujan, dari gigitan nyamuk, dan dari dingin malam. Ia mulai membersihkan sedikit demi sedikit, mengusir laba-laba, menyapu debu dengan ranting, dan merapikan sudut untuk berbaring. Sore menjelang, rasa lapar kembali menyiksa. Ia keluar mencari sesuatu yang bisa dimakan. Matanya jeli memperhatikan semak-semak dan pohon buah. Ia menemukan beberapa buah hutan yang masih mentah, sedikit daun muda yang bisa dikunyah, dan umbi kecil yang ia gali dengan tangan. Semua terasa pahit, tapi ia tetap memakannya dengan syukur. Malam kembali datang. Kali ini, ia sudah punya gubuk untuk berteduh. Ia duduk di pojok, memeluk lututnya, mendengar suara hutan yang tak pernah berhenti. Rasa takut masih ada, tetapi berbeda dengan malam sebelumnya, ada sedikit perasaan aman. Seakan gubuk tua itu benar-benar melindunginya. Saat ia hendak terlelap, ia mendengar suara samar. Bukan suara binatang, bukan pula desir angin. Suara itu mirip bisikan halus, seperti dari dalam dinding gubuk. Bertahanlah, Imah, tempat ini akan menjagamu. Ia terperanjat, matanya membesar. Tapi ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Hanya kegelapan dan bayangan atap yang bocor. Ia menggigil, tidak tahu apakah ia sedang berhalusinasi, atau memang ada roh penunggu gubuk itu yang berbicara. Namun bukannya ketakutan, hatinya justru merasa tenang. Suara itu memberi ia kekuatan, seakan mengatakan bahwa hidupnya belum berakhir. Ia tersenyum samar, menutup mata, dan membiarkan dirinya tertidur. Malam itu, ia bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia melihat cahaya putih di dalam gubuk, melingkupi tubuhnya seperti selimut hangat. Cahaya itu berubah menjadi bayangan seekor hewan kecil, seperti anak harimau, yang menatapnya dengan mata lembut. Imah terbangun dengan perasaan aneh, perasaan bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian. Hari-hari berikutnya, ia terus bertahan di gubuk tua itu. Ia belajar mengenali buah-buahan liar yang bisa dimakan, akar yang bisa direbus, dan daun yang bisa mengganjal perut. Tubuhnya makin kurus, tapi semangatnya perlahan tumbuh. Ia mulai berbicara pada dirinya sendiri, seakan gubuk itu teman bicara. Gubuk, kalau kau memang rumah untukku, lindungilah aku. Jangan biarkan aku mati sia-sia di sini. Dan setiap kali ia berdoa seperti itu, selalu ada kejadian kecil yang menenangkan hatinya. Hujan turun tepat ketika ia kehausan, burung meninggalkan buah jatuh di dekat pintu gubuk, atau angin membawa aroma bunga yang membuat tidurnya nyenyak. Ia yakin, gubuk tua itu bukan sekadar bangunan reot. Ia yakin, ada kekuatan yang menjaganya. Dan ia tidak tahu bahwa disinilah, awal dari takdir besar yang akan mempertemukannya dengan makhluk luar biasa yang kelak mengubah hidupnya. Hari-hari berlalu dengan lambat. Waktu di hutan tidak sama dengan waktu di desa. Di desa, ada suara ayam jantan yang menandai pagi, ada dentang kentongan yang menandai malam, ada hiruk-pikuk manusia yang mengisi jam-jam di antaranya. Di hutan, semuanya terasa hening, panjang, dan melelahkan. Matahari hanya memberi tanda terbit dan tenggelam, sementara di antara itu,
yang ada hanyalah suara jangkrik, desiran angin, dan jeritan burung yang sesekali memecah keheningan. Bagi Nenek Imah, setiap hari terasa seperti ujian panjang. Ia bangun pagi dengan tubuh kaku, perut keroncongan, dan mata bengkak karena tidur gelisah. Ia berusaha mencari makan dengan langkah goyah. Tangan tuanya mengais semak, menggali tanah, memetik buah yang kadang rasanya getir dan membuat perut perih. Suatu pagi, ia menemukan buah kecil berwarna merah. Perut yang kelaparan membuatnya tergoda untuk langsung memakannya. Tapi sebelum ia menelan, naluri samar menahannya. Ia mengingat pelajaran masa kecil, tidak semua buah di hutan bisa dimakan. Ia mencium aromanya, pahit menusuk. Dengan berat hati, ia melemparkannya jauh. Kalau aku makan ini, mungkin aku mati. Tapi kalau aku tidak makan apa-apa, mungkin aku juga mati, bisiknya lirih, menatap buah itu menggelinding masuk ke semak. Perutnya kembali berontak, memaksa ia menelan ludah yang hambar. Ia melanjutkan pencarian hingga akhirnya menemukan umbi kecil di tanah. Ia bersihkan dengan tangan, lalu menggigitnya mentah-mentah. Rasanya pahit dan getir, membuat lidahnya mati rasa. Namun ia tetap mengunyah, menelan dengan susah payah, lalu meneguk air dari cekungan batu yang dipenuhi air hujan. Setelah itu, ia duduk lemas di depan gubuk. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. Ia merasa tidak berdaya. Seakan setiap hari hanya perjuangan untuk sekadar bertahan hidup, tanpa tahu apakah ada tujuan lain. Dalam kesunyian itu, ia mulai berbicara dengan dirinya sendiri. "Imah, apa gunanya kau hidup? Anakmu sudah tidak menganggapmu. Menantumu membencimu. Bahkan cucumu mungkin akan lupa wajahmu. Kau tinggal sendirian di hutan, seperti orang buangan. Apa bedanya dengan hewan liar? Ah, tapi hewan liar pun punya kawanan. Kau sendirian." Air matanya jatuh. Ia merasa seperti bayangan, tidak lagi berarti bagi siapapun. Namun kemudian ia menoleh ke arah gubuk, mengelus dinding kayu lapuk. "Tapi, aku masih punya ini. Aku masih punya tempat untuk berteduh. Bukankah itu tanda aku belum sepenuhnya ditinggalkan?" Hatinya masih terombang-ambing antara putus asa dan harapan. Setiap malam, rasa kesepian semakin menekan. Ia sering terbangun karena mimpi buruk, mimpi ditinggalkan lagi, mimpi terjebak di dalam kegelapan, atau mimpi dilupakan bahkan oleh tanah yang menguburnya. Namun ada juga malam ketika mimpi itu terasa berbeda. Dalam tidurnya, ia mendengar suara lembut seperti nyanyian. Ia melihat cahaya samar yang bergerak di antara pepohonan. Kadang, ia bermimpi melihat siluet seekor hewan berwarna putih, kecil, lemah, namun bersinar hangat. Hewan itu menatapnya seolah meminta pertolongan. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdegup keras. Apa maksud mimpi ini? Apa roh hutan sedang berbicara padaku? Pertanyaan itu terus membayangi hari-harinya. Sementara itu, rasa lapar makin sering menyerangnya. Ada hari-hari ketika ia sama sekali tidak menemukan makanan. Hanya air yang bisa ia minum untuk menipu perut. Tubuhnya makin kurus, tulang pipinya menonjol, tangannya gemetar setiap kali mencoba menggenggam sesuatu. Kadang ia merasa, hidupnya hanya tinggal menunggu waktu. Namun, ada sesuatu yang selalu menahannya untuk tidak menyerah. Ketika ia duduk termenung di depan gubuk, angin sering bertiup pelan, membawa aroma bunga liar yang menenangkan. Daun-daun bergoyang seakan melambaikan semangat. Burung kecil hinggap di dahan dekatnya, berkicau sebentar, lalu terbang. Semua itu terasa seperti isyarat halus, hutan tidak ingin ia menyerah. Monolog batinnya menjadi teman setia. "Aku ini siapa? Hanya nenek tua yang dianggap beban. Tapi kenapa hatiku masih ingin bertahan? Apakah aku sedang menunggu sesuatu? Atau ada yang menungguku di depan sana?" Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Kesepian menjadi bagian hidupnya. Tidak ada suara manusia, tidak ada canda cucu, tidak ada suara kentongan desa. Yang ada hanya dirinya, gubuk reot, dan suara hutan.
Namun dari kesepian itu, ia mulai belajar mendengar hal-hal yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Suara dedaunan, desiran angin, bahkan denyut hatinya sendiri. Rasa lapar memang tetap menyiksa. Tapi di sela penderitaan itu, ada kekuatan kecil yang tumbuh. Kekuatan untuk bertahan, meski tanpa alasan jelas. Ia tidak tahu bahwa di balik rasa sakit dan kesendirian itu, alam sedang menyiapkan dirinya untuk pertemuan besar yang akan mengubah segalanya. Hari itu langit tampak mendung. Matahari bersembunyi di balik awan kelabu, membuat suasana hutan terasa lebih muram dari biasanya. Nenek Imah berjalan perlahan, tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, tapi matanya tetap berusaha tegar. Hari itu ia berniat mencari buah atau umbi untuk sekadar mengganjal perut. Langkahnya tertatih, tangannya meraba batang pohon agar tidak jatuh. Sesekali ia berhenti untuk menarik napas panjang. Semak-semak yang ia lewati penuh dengan duri kecil yang menggores kulit tangannya, tetapi ia tidak peduli. Yang penting, ia menemukan sesuatu yang bisa dimakan. Tiba-tiba, dari balik rimbunan semak, terdengar suara lirih. Suara itu bukan suara burung atau serangga, melainkan suara tangisan, ya, tangisan yang aneh, seperti tangisan anak kecil, tapi bercampur dengan geraman halus. Imah berhenti, jantungnya berdegup kencang. Ia menajamkan pendengaran. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Au, au. Nenek Imah menelan ludah. Ia tahu, di hutan ini ada banyak binatang buas. Bisa jadi itu suara anak hewan yang berbahaya. Tapi ada sesuatu dalam suara itu yang membuat hatinya tersentuh. Tangisan itu terdengar begitu lemah, seolah meminta pertolongan. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat. Ia menyibakkan ranting dan semak, lalu matanya membelalak. Di hadapannya, terbaring seekor anak harimau. Bulunya berwarna putih bersih dengan garis samar keperakan. Tubuhnya mungil, matanya biru pucat yang berkilat meski penuh rasa sakit. Kakinya terluka, berdarah, mungkin terjerat akar atau kawat pemburu. Nenek Imah tertegun. Nalurinya sebagai manusia seketika diliputi rasa takut. Harimau adalah binatang buas, raja hutan. Jika induknya ada di dekat situ, ia bisa saja diterkam kapan saja. Tapi di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lebih kuat, nalurinya sebagai seorang ibu. Ia melihat anak harimau itu bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bayi yang terluka, sendirian, dan membutuhkan kasih sayang. Dengan suara lembut, ia berbisik, "Astagfirullah, kasihan sekali kau, nak. Siapa yang meninggalkanmu sendirian begini?" Anak harimau itu menoleh, matanya bertemu dengan mata nenek Imah. Bukan tatapan buas, melainkan tatapan lemah penuh permohonan. Tangisnya mereda, berganti dengan erangan pelan. Seolah ia tahu, di depan matanya ada seseorang yang bisa menolong. Tanpa berpikir panjang, Imah merobek sedikit kain dari pakaiannya. Dengan tangan gemetar, ia mendekat, membersihkan luka di kaki harimau itu dengan air dari kantong daun yang ia bawa. Anak harimau meringis, tapi tidak melawan. Ia hanya mengerang kecil, lalu diam, seolah pasrah. "Tenanglah, tenang, nak. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin menolong." Imah membalut luka itu dengan kain lusuh. Setelah selesai, ia mengelus lembut bulu putih yang lembut meski kotor. Ada kehangatan aneh merambat ke hatinya. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak ditinggalkan keluarganya, rasa berarti. "Mungkin, inilah sebab aku masih hidup," bisiknya. "Bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk merawatmu." Anak harimau itu mencoba bangkit, tapi kakinya lemah. Ia jatuh kembali, mengeluarkan suara lirih. Imah lalu menggendongnya dengan kedua tangan. Tubuh kecil itu dingin, tetapi bulunya lembut, menempel di dada Imah. Ia membawa anak harimau itu pulang ke gubuknya. Perjalanan terasa berat karena tubuhnya sendiri lemah, tapi ada semangat baru yang membuat langkahnya tidak berhenti. Setiap kali hampir jatuh, ia melihat mata biru kecil itu, dan entah mengapa,
tenaga kembali mengalir. Sesampainya di gubuk, ia meletakkan anak harimau itu di pojok ruangan. Ia mencari daun besar, lalu menaruhnya sebagai alas. Ia menyalakan api kecil dari ranting kering, untunglah masih ada sisa bara yang ia simpan, untuk memberi kehangatan. Anak harimau itu meringkuk, menatapnya dengan mata sayu. Malam itu, Nenek Imah duduk di sampingnya, tidak tidur. Ia terus mengelus kepala kecil itu, menidurkannya seperti menidurkan bayi. Mulai sekarang, kau bukan lagi sendirian. Aku juga bukan lagi sendirian. Kita saling menjaga, ya, Nak. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, angin berhembus pelan melalui celah-celah gubuk. Daun-daun bergoyang, dan cahaya bulan jatuh tepat ke arah anak harimau putih itu. Bulunya tampak berkilau, seperti memantulkan cahaya gaib. Nenek Imah tertegun. Hatinya bergetar. Ia merasa, makhluk kecil ini bukan hewan biasa. Namun ia tidak berani berpikir terlalu jauh. Yang ia tahu, malam itu ia telah menemukan alasan baru untuk hidup. Ia tidak lagi hanya seorang perempuan tua yang dibuang keluarga. Ia kini seorang ibu lagi, ibu bagi seekor anak harimau putih yang entah bagaimana telah menjadi bagian dari takdirnya. Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari sebuah ikatan sakral. Ikatan antara manusia yang terbuang dan makhluk hutan yang terluka. Ikatan yang kelak akan menghadirkan keajaiban besar. Hari-hari setelah kedatangan anak harimau putih itu, membawa perubahan besar dalam hidup Nenek Imah. Gubuk reot yang tadinya sunyi kini terasa hidup. Ada suara kecil yang menemani, ada nafas lain yang membuat udara di dalam gubuk tak lagi sesepi dulu. Bahkan suara erangan lirih anak harimau yang kesakitan pun menjadi musik yang menenangkan bagi telinga Nenek Imah. Setiap pagi, begitu matanya terbuka, hal pertama yang ia lihat adalah tubuh mungil berwarna putih yang meringkuk di sudut. Harimau kecil itu menoleh pelan, menatapnya dengan mata biru lembut, lalu mengeluarkan suara serak seperti sapaan. "Selamat pagi, Nak," bisik Nenek Imah. Senyum tipis muncul di bibirnya yang lama kaku. "Bagaimana kakimu hari ini? Masih sakit, ya?" Anak harimau itu menjilat luka di kakinya, lalu menoleh lagi ke arah Nenek Imah, seolah mengerti maksud pertanyaan itu. Ada kilatan cerdas di matanya. Nenek Imah mulai terbiasa dengan rutinitas baru, merawat luka anak harimau. Setiap pagi ia mencari dedaunan yang ia yakini bisa menjadi obat alami. Pengalaman hidupnya di desa membuatnya sedikit banyak tahu tanaman mana yang bisa membantu menghentikan pendarahan atau mengurangi bengkak. Ia mengunyah daun itu hingga halus, lalu menempelkannya di luka. Harimau kecil itu sering meringis, menggeram kecil, tapi tidak pernah menggigit atau melawan. Ia hanya menatap Nenek Imah dengan pasrah, seolah percaya penuh. "Sabar ya, Nak. Luka ini butuh waktu. Tapi kau akan sembuh. Kau harus sembuh. Aku tidak sanggup lagi kehilangan seseorang yang aku sayangi." Kata-kata itu meluncur begitu saja. Ia tertegun setelah mengucapkannya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Sejak ditinggalkan keluarganya, ia memang merasa tidak punya siapa-siapa. Tapi kini, hanya dalam beberapa hari, ia sudah menganggap harimau kecil itu sebagai bagian dari hatinya. Ia memberi nama pada hewan itu, si putih. Sederhana, tapi penuh makna. "Kau putih, seputih harapanku yang hampir padam. Kau datang, membawa cahaya baru." Merawat si putih bukanlah hal mudah. Ia tidak bisa hanya diberi umbi dan buah seperti yang dimakan Nenek Imah. Naluri Nenek Imah tahu, harimau adalah hewan pemakan daging. Maka dengan segala keterbatasan, ia mulai belajar berburu. Awalnya, ia hanya bisa menangkap serangga besar atau burung kecil yang tersesat ke dalam perangkap sederhana. Ia menaruh daging kecil itu di depan si putih. Anak harimau itu ragu, tapi akhirnya memakannya dengan lahap. Melihat itu, Nenek Imah merasa lega sekaligus pilu. Ia sendiri sering kelaparan, namun rela memberikan apapun yang berhasil ia tangkap untuk si putih. "Tidak apa-apa, aku lapar,
asal kau kenyang. Aku sudah tua, tubuhku sudah lemah. Tapi kau masih harus tumbuh besar. Kau punya masa depan di hutan ini. Ada malam-malam ketika perut Nenek Imah melilit karena tidak makan seharian. Tapi ketika ia mendengar suara dengkuran kecil si putih yang tertidur pulas, rasa sakit itu perlahan memudar. Ia merasa penderitaannya kini memiliki tujuan. Hari berganti minggu. Luka di kaki si putih mulai mengering, bulu putihnya semakin halus dan berkilau. Ia sudah bisa berjalan, meski masih pincang sedikit. Kadang ia mengikuti Nenek Imah keluar gubuk, melompat kecil mengejar kupu-kupu atau menggigit daun kering. Nenek Imah sering tertawa kecil melihat tingkahnya. Nah, jangan jauh-jauh. Hutan ini tidak selalu ramah. Kalau kau hilang, aku bisa gila mencarimu. Si putih seolah mengerti. Ia selalu kembali berlari kecil ke arah Nenek Imah, menyundulkan kepalanya ke kaki perempuan tua itu. Ada malam di mana si putih meringkuk di pangkuan Nenek Imah, matanya terpejam damai. Nenek Imah mengelus lembut, hatinya hangat. Ia seperti kembali ke masa lalu, ketika ia menimang anaknya sendiri saat masih kecil. Rasa kehilangan yang dulu menggerogoti hatinya perlahan tergantikan oleh rasa penuh. Ia sering berbicara dengan si putih, meski tahu hewan itu tak bisa menjawab. Nak, tahukah kau, dulu aku juga punya anak. Tapi kini dia sudah besar, punya keluarga, dan aku ditinggalkan. Aku dianggap beban. Mungkin kalau aku mati di hutan ini, mereka tidak akan peduli. Tapi kau membuatku merasa berguna lagi. Si putih membuka matanya sebentar, menatapnya dengan tatapan lembut. Nenek Imah merasa tatapan itu bukan sekadar tatapan binatang. Ada sesuatu yang lebih dalam, seperti jiwa yang mengerti rasa sakitnya. Malam tertentu, ketika bulan purnama menggantung di langit, gubuk reot itu diterangi cahaya lembut. Si putih duduk di depan pintu, bulunya memantulkan cahaya bulan sehingga tampak berkilau perak. Nenek Imah yang duduk di belakangnya tertegun. Astaga, kau seperti makhluk gaib, nak. Bulumu bercahaya. Kau bukan harimau biasa, ya. Angin berhembus lembut, daun-daun bergoyang seakan mengamini kata-katanya. Suara hutan malam itu tidak seram, malah menenangkan. Ia merasa alam sendiri sedang merestui pertemuan mereka. Di dalam hatinya, ia yakin si putih adalah anugerah. Hadiah dari hutan, dari langit, atau bahkan dari Tuhan sendiri. Sebuah jawaban atas doa-doa panjangnya dalam kesendirian. Malam itu, ia berjanji dalam hati. Aku akan merawatmu dengan segenap kasihku. Aku tidak punya apa-apa lagi di dunia ini, kecuali kau. Selama aku masih bernafas, kau tidak akan sendirian. Dan sejak saat itu, hidup Nenek Imah benar-benar berubah. Ia bukan lagi seorang nenek tua yang ditinggalkan keluarga. Ia adalah penjaga, perawat, dan ibu bagi seekor harimau putih, makhluk misterius yang akan menjadi kunci takdirnya kelak. Waktu bergulir tanpa terasa. Hari-hari panjang di hutan yang dulu begitu menyiksa kini, terasa lebih ringan bagi Nenek Imah. Semua karena kehadiran si putih. Dari seekor anak harimau kecil yang lemah dan terluka, kini ia mulai tumbuh menjadi harimau muda dengan tubuh yang lebih tegap, bulu putihnya semakin tebal dan berkilau, serta matanya yang biru memancarkan kecerdasan yang tidak biasa. Nenek Imah sering termenung melihat pertumbuhan itu. Subhanallah, kau tumbuh begitu cepat, nak. Rasanya baru kemarin kau kuangkat dengan tubuh lemahmu, sekarang kau sudah hampir sebesar anak kambing. Bagaimana nanti kalau kau semakin besar? Apa kau masih mau tinggal bersamaku di gubuk reot ini? Si putih hanya menoleh, lalu mendekat dan menyundulkan kepalanya ke tangan Nenek Imah. Ia mendengkur pelan, suara lembut yang justru menenangkan hati perempuan tua itu. Hari-hari mereka dipenuhi rutinitas sederhana tapi penuh makna. Nenek Imah mencari buah, umbi, atau daun untuk dirinya sendiri, sementara si putih mulai belajar berburu. Awalnya ia hanya mengejar serangga atau tikus hutan kecil.
Kadang ia kembali dengan bangga membawa hasil buruannya yang masih bergerak, seakan ingin memperlihatkan kemampuannya pada sang ibu angkat. Nenek Imah selalu tersenyum melihat itu. Pintar sekali kau, nak. Kau sudah bisa mencari makan sendiri. Itu artinya aku tidak perlu terlalu khawatir kalau suatu hari aku tidak kuat lagi berjalan jauh mencari makanan. Meski begitu, Nenek Imah tetap sering berbagi apapun yang ia temukan dengan si putih. Mereka makan bersama di depan gubuk, seakan sedang duduk di meja makan keluarga. Pada malam hari, setelah perut mereka terisi, si putih sering meringkuk di samping Nenek Imah. Bulunya yang tebal memberi kehangatan yang tak pernah lagi ia rasakan sejak lama. Kadang, Nenek Imah tertidur dengan kepala bersandar di tubuh harimau itu. Seolah-olah ia sedang tidur di samping tungku api yang hangat. Semakin hari, Nenek Imah semakin menyadari bahwa si putih bukanlah hewan biasa. Ada hal-hal kecil yang terasa janggal, sekaligus menakjubkan. Pernah suatu kali, Nenek Imah tersesat terlalu jauh ketika mencari kayu bakar. Hutan tampak asing, dan ia tidak tahu jalan pulang. Jantungnya berdegup kencang, rasa takut menyesakkan dada. Namun tiba-tiba, si putih mengaum kecil lalu berlari di depan, menoleh seakan memberi aba-aba. Aneh, tapi setiap kali ia mengikuti langkah si putih, jalannya justru kembali mengarah ke gubuk. Di lain waktu, Nenek Imah jatuh sakit karena memakan buah yang ternyata beracun ringan. Perutnya melilit, tubuhnya panas dingin. Si putih duduk di sampingnya, tidak pergi seharian. Ia bahkan berlari keluar dan kembali dengan membawa akar tanaman yang sebelumnya pernah dipakai Nenek Imah sebagai obat. Seakan-akan ia tahu persis apa yang harus dilakukan. Kau bukan hewan biasa, nak, bisik Nenek Imah sambil menahan sakit. Kau punya jiwa yang berbeda. Tuhan benar-benar mengirimmu padaku. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung bulat sempurna, Nenek Imah terbangun oleh suara aneh. Cahaya bulan menembus celah gubuk, jatuh tepat pada tubuh si putih yang sedang duduk tegak di depan pintu. Bulunya berkilau, seperti menyerap sinar bulan lalu memantulkannya kembali dengan cahaya perak yang lembut. Matanya bersinar biru terang, seperti dua batu permata. Nenek Imah tertegun. Hatinya bergetar antara takut dan kagum. Ia merasakan hawa sejuk sekaligus hangat menyelimuti gubuk. Saat itu, ia yakin, si putih membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar keberadaan seekor hewan. Ada rahasia besar yang ia bawa. Kalau benar kau utusan langit, atau roh penjaga hutan, atau apapun namamu, aku tidak peduli. Bagiku, kau tetap anakku. Air matanya menetes, tapi bukan lagi air mata kesedihan. Itu air mata syukur. Dengan si putih di sisinya, Nenek Imah mulai berani menjelajah lebih jauh ke dalam hutan. Si putih selalu berjalan di depan, seperti penuntun jalan. Mereka menemukan aliran sungai kecil yang jernih, tempat ikan-ikan berenang. Sesekali si putih melompat cepat, menangkap seekor ikan, lalu membawanya pada Nenek Imah dengan bangga. Masya Allah, kau benar-benar pintar, nak. Aku jadi tidak kelaparan lagi. Kau penolongku, penyelamatku. Hutan yang dulu terasa menakutkan, kini menjadi rumah yang penuh pelajaran. Nenek Imah belajar membedakan mana tanaman yang beracun dan mana yang bisa dimakan. Ia juga belajar bahwa suara-suara hutan bukan hanya bunyi kosong, melainkan tanda-tanda yang harus diperhatikan. Dan si putih, dengan naluri magisnya, selalu ada di sampingnya. Setiap kali Nenek Imah duduk termenung, mengenang keluarganya yang telah membuangnya, rasa sakit itu kini berkurang. Sebab ia tahu, ia tidak sendirian lagi. Si putih selalu ada, menatapnya dengan tatapan lembut. Kadang ia berbisik lirih sebelum tidur. Kalau saja menantuku tahu, mungkin mereka menyesal membuangku. Tapi sekarang, aku bersyukur. Kalau mereka tidak mengusirku, aku tidak akan bertemu denganmu. Kau adalah hadiah terindah dalam hidupku. Si putih menggeram pelan, lalu menjilat tangan keriput Nenek Imah. Sentuhan itu lebih berarti daripada 1000 kata.
Hari-hari bersama si putih membuat tubuh dan hati Nenek Imah terasa lebih kuat. Meski usianya sudah menua, ia merasakan semangat baru. Kadang, ia bahkan lupa rasa lapar, karena hatinya penuh oleh kebahagiaan sederhana, tawa, hangatnya pelukan, dan kedamaian dari ikatan kasih. Ia tidak tahu, semua ini hanyalah permulaan. Si putih masih akan tumbuh lebih besar, lebih kuat, dan akan membawa Nenek Imah menuju takdir yang tidak pernah ia bayangkan. Untuk saat ini, Nenek Imah hanya ingin menikmati kebahagiaan kecil itu, hidup bersama makhluk yang ia cintai, saling menjaga, saling melengkapi, dan saling menguatkan di tengah kesunyian hutan. Musim berganti. Hujan yang semula deras perlahan berganti dengan hari-hari panas terik. Sungai kecil yang biasa mereka datangi mulai menyusut, aliran airnya menjadi dangkal, ikan-ikan yang biasanya berenang lincah kini semakin jarang terlihat. Daun-daun di sekitar gubuk menguning, beberapa pohon meranggas, dan hutan tidak lagi sesejuk dulu. Nenek Imah merasakan perubahan itu sebagai tantangan berat. Perutnya kembali sering kosong, tubuhnya mudah lelah, dan pencarian makanan semakin sulit. Si putih pun mulai gelisah. Harimau muda itu kini tubuhnya jauh lebih besar, tenaganya kuat, dan naluri berburu semakin tajam. Tapi meski sudah bisa berburu, tidak setiap hari ia berhasil membawa pulang hasil. "Nak, kita sedang diuji lagi," gumam Nenek Imah suatu sore, saat ia duduk lemas di depan gubuk. Hutan ini tidak selalu ramah. Kadang ia memberi, kadang ia menuntut kita untuk lebih kuat. Si putih duduk di sampingnya, matanya biru tajam menatap hutan yang sunyi. Ia menggeram pelan, seakan memahami kata-kata itu. Hari-hari berikutnya, makanan semakin sulit didapat. Umbi-umbian yang dulu mudah digali kini mengering. Buah-buahan jatuh sebelum matang, kecut dan pahit. Burung-burung pergi entah kemana. Nenek Imah beberapa kali jatuh pingsan karena terlalu lama menahan lapar. Saat itu, si putih dengan panik menjilat wajahnya, mengaum kecil, lalu berlari ke dalam hutan. Entah bagaimana, ia selalu kembali dengan sesuatu, kadang seekor kelinci kecil, kadang ikan yang ia tangkap di sungai jauh. Ia menaruh hasil buruannya di pangkuan Nenek Imah, lalu duduk menunggu, seakan memaksa sang nenek untuk makan. Air mata Imah menetes setiap kali melihat itu. "Ya Allah, hewan ini lebih berbakti daripada anakku sendiri. Dia merawatku, bukan meninggalkanku." Meski begitu, ia tetap sering mendahulukan si putih. Daging hasil buruan ia potong kecil, lebih banyak diberikannya pada harimau muda itu. "Kau harus tetap kuat. Aku sudah tua, Nak. Kalau aku harus lapar, biarlah. Asal kau tetap tumbuh sehat." Namun si putih sering membagi kembali makanannya. Ia mendorong potongan daging ke arah Nenek Imah, lalu duduk menatap dengan sorot mata yang hampir seperti manusia, keras kepala, tapi penuh kasih. Suatu malam, ketika bulan hanya sepotong tipis di langit, Nenek Imah terbangun karena suara gemerisik aneh di luar gubuk. Suara itu berbeda dengan suara angin atau dedaunan. Ia merasakan firasat buruk. Perlahan ia menoleh, dan matanya membelalak. Dari celah dinding gubuk, ia melihat bayangan panjang berkilau. Seekor ular besar merayap menuju mereka. Lidah bercabangnya menjulur-julur, matanya menyala hijau dalam gelap. Nenek Imah hampir berteriak, tapi suaranya tercekat. Namun sebelum ia sempat bergerak, si putih berdiri tegap, bulu di tengkuknya berdiri, giginya terbuka, dan suara aumannya meledak memecah malam. "Gehrauh!" Suara itu begitu keras, bergema ke seluruh hutan. Ular besar itu berhenti seketika, tubuhnya melingkar waspada. Si putih melangkah maju, matanya bersinar biru terang, bulunya berkilau bagai perak di bawah cahaya bulan. Aura aneh menyelimuti tubuhnya. Ular itu, yang seharusnya buas, tampak gentar. Lidahnya berhenti menjulur, kepalanya mundur perlahan, lalu tubuhnya berbalik masuk kembali ke dalam hutan gelap. Nenek Imah tertegun, air matanya mengalir deras. Ia berlutut, memeluk leher si putih erat-erat. "Nak, kau penyelamatku.
Kalau bukan karena kau, aku pasti sudah jadi mangsa ular itu. Si putih menggeram pelan, lalu menjilat pipi Nenek Imah, seakan menenangkannya. Meski selamat dari bahaya, ujian berikutnya datang dalam bentuk lain, kesepian dan rasa putus asa. Nenek Imah, dalam diamnya, kadang merasa lelah bertahan hidup di hutan. Ada malam ketika ia menatap api kecil di gubuknya, lalu berbisik. Apa aku masih punya arti di dunia ini? Anak dan cucuku tak menginginkanku. Aku hanya hidup karena harimau ini. Kalau suatu hari dia pergi, apakah aku akan kembali sendirian? Pertanyaan itu menghantam batinnya. Tapi setiap kali pikirannya melayang ke arah kelam, si putih selalu ada. Ia duduk dekat, menempelkan tubuh hangatnya, atau sekadar menatap dengan mata birunya yang teduh. Dalam tatapan itu, Nenek Imah menemukan jawaban, ia tidak sendiri. Ia masih berarti, setidaknya bagi si putih. Seiring waktu, kekuatan aneh dalam diri si putih semakin sering terlihat. Bukan hanya dari sorot mata atau auman yang membuat binatang lain gentar, tapi juga dari keberuntungan yang selalu datang saat mereka hampir putus asa. Ketika Nenek Imah hampir mati kehausan, tiba-tiba si putih menggali tanah dan menemukan sumber air jernih. Ketika badai hampir merobohkan gubuk, si putih berdiri di depan pintu, dan entah mengapa angin seolah mengalihkan arahnya, membiarkan gubuk tetap utuh. Semua itu membuat Nenek Imah semakin yakin, si putih bukan sekadar harimau. Ia adalah anugerah, utusan, bahkan mungkin mukjizat yang dikirim Tuhan untuknya. Kau bukan hanya anakku, Nak. Kau juga pelindungku. Kau cahaya dalam gelapku. Musim panas akhirnya mulai mereda. Hujan turun kembali, membasahi tanah yang kering. Sungai kecil yang hampir mati kembali mengalir, hutan kembali hijau, dan suara kehidupan terdengar lagi. Bagi Nenek Imah, semua itu terasa seperti hadiah setelah melalui masa sulit. Ia memandang si putih yang kini semakin gagah, bulunya semakin bercahaya. Hatinya penuh rasa syukur. Kita sudah melewati ini bersama. Aku yakin, apapun yang datang setelah ini, kita bisa menghadapinya. Karena kita tidak lagi sendirian. Si putih mengaum pelan, bukan auman buas, tapi seperti nyanyian kemenangan. Suara itu bergema ke seluruh hutan, seakan mengabarkan pada alam bahwa mereka telah bertahan dari ujian besar. Dan di hati Nenek Imah, tumbuh keyakinan, perjalanan ini baru saja dimulai. Malam itu, hutan tenang. Bulan bundar menggantung di langit, memantulkan cahaya perak yang jatuh di atas gubuk sederhana milik Nenek Imah. Api kecil dari perapian masih menyala, menari-nari, memberi kehangatan di tengah udara dingin yang menusuk. Nenek Imah duduk bersila di depan api, menatap nyala itu dengan pikiran yang melayang jauh. Si putih, yang kini tubuhnya semakin besar dan gagah, berbaring di dekatnya. Nafasnya teratur, matanya sesekali memandang sang nenek dengan lembut. Putih, suara Nenek Imah bergetar pelan, aku sudah lama ingin mengatakannya. Kau bukan lagi sekadar harimau yang kutemukan di hutan. Kau adalah bagian dari hidupku, bahkan bagian dari hatiku. Si putih mengangkat kepalanya. Matanya berkilat biru, seolah mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir sang nenek. Nenek Imah menghela napas panjang. Hatinya masih menyimpan luka dari masa lalu, luka yang ia simpan rapat sejak malam ia dibuang ke hutan. Aku dibuang oleh darah dagingku sendiri, katanya lirih. Menantuku menganggapku beban, dan anakku hanya diam. Saat itu aku pikir hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata, Tuhan tidak membiarkanku mati. Dia mengirimkanmu. Air mata jatuh membasahi pipinya. Ia mengusapnya cepat-cepat, tapi air itu terus mengalir. Aku tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Kau menemaniku saat aku lapar, kau menjagaku saat aku ketakutan, bahkan kau memberiku alasan untuk tetap hidup. Suara Nenek Imah pecah di akhir kalimatnya. Si putih mendekat, mendorong kepalanya ke dada sang nenek. Bulu putihnya yang lembut hangat dipelukan, dan tubuhnya yang besar memberi rasa aman.
Nenek Imah memeluk erat, air matanya jatuh ke bulu putih itu. Setelah lama terdiam, Nenek Imah berbisik dengan suara yang hampir tak terdengar. Mulai malam ini, aku ingin berjanji padamu. Aku akan menjagamu, merawatmu, dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Kau adalah anakku, meski kita berbeda wujud. Seakan mengerti, si putih mengeluarkan suara lembut, bukan auman, melainkan seperti dengkuran halus penuh kasih. Ia menempelkan kepalanya semakin erat ke dada Nenek Imah. Tiba-tiba, cahaya aneh muncul dari mata si putih. Birunya semakin terang, memancar seperti bintang. Nenek Imah menatap terkejut, tapi tak ada rasa takut. Justru ia merasa hangat, damai, dan seolah mendengar suara di dalam hatinya. Aku juga berjanji, Ibu. Aku akan melindungimu sampai akhir. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kau bukan hanya ibuku, kau adalah alasan aku ada. Suara itu bukan terdengar dari mulut si putih, melainkan dari dalam hati Nenek Imah sendiri. Ia menutup mata, air matanya mengalir lagi, kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru yang dalam. Malam itu, janji mereka terikat. Janji yang tidak butuh kata-kata keras, tidak butuh saksi manusia, hanya bulan, bintang, dan hutan yang menjadi pengawal. Selepas janji itu, keajaiban kecil mulai tampak. Api perapian yang semula hampir padam tiba-tiba berkobar terang, seolah ikut mendengar ikrar suci mereka. Angin berembus lembut, membawa suara dedaunan yang terdengar bagai nyanyian. Nenek Imah memandang sekeliling dengan takjub. Apakah ini pertanda, Putih? Bahwa janji kita bukan janji biasa? Si Putih menatapnya dalam-dalam. Kilau di matanya perlahan meredup, tapi kehangatan yang ia pancarkan semakin nyata. Malam itu mereka tertidur berdampingan. Bagi Nenek Imah, itu adalah malam paling indah setelah sekian lama hidup dalam luka. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar memiliki keluarga lagi. Sejak malam janji itu, hubungan mereka semakin erat. Nenek Imah tidak lagi merasa rapuh. Meski tubuhnya tetap renta, hatinya menjadi kuat karena ia tahu ada si Putih yang selalu menjaganya. Si Putih pun berubah. Ia lebih sering menunjukkan sisi lembutnya di dekat Nenek Imah, tapi tetap garang terhadap ancaman dari luar. Setiap kali ada binatang mendekat ke gubuk, ia berdiri tegak menjaga, tapi begitu kembali ke sisi sang nenek, ia kembali seperti anak kecil yang manja. Mereka berbagi segalanya, makanan, kehangatan, bahkan mimpi. Suatu malam, Nenek Imah bermimpi ia berjalan bersama si Putih di jalan bercahaya, menuju sebuah desa yang jauh di ujung hutan. Di sana ia melihat wajah-wajah yang dikenalnya, wajah keluarganya. Tapi kali ini, mereka tidak mengusirnya. Mereka menangis dan memeluknya. Saat terbangun, ia terdiam lama. Apakah itu hanya mimpi, ataukah sebuah pertanda? Ia menoleh pada si Putih yang tidur di sampingnya. Harimau putih itu tampak begitu damai, bulunya berkilau terkena cahaya bulan. Di hati Nenek Imah, ia tahu, perjalanan mereka belum berakhir. Janji yang mereka ikrarkan hanyalah awal dari takdir besar yang menanti. Malam itu, hujan turun deras. Gubuk kecil tempat Nenek Imah dan si Putih bernaung bergetar diterpa angin kencang. Petir sesekali menyambar, menerangi langit malam dengan cahaya putih menyilaukan. Nenek Imah duduk di dalam, menggigil sambil menatap api kecil di perapian. Meski tubuhnya renta, ia mencoba tegar. Si Putih berbaring di dekat pintu, tubuhnya tegap, matanya menyala biru setiap kali petir membelah langit. Ia seperti penjaga yang tidak pernah tidur. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Api di perapian berkobar lebih tinggi, meski kayu bakar hampir habis. Nyala api itu menari-nari, membentuk bayangan samar di dinding gubuk. Bayangan itu perlahan menyerupai sosok manusia tua, berjubah, dengan mata yang tenang. Nenek Imah terbelalak. Tangannya gemetar. Siapa? Bisiknya. Dari api itu, terdengar suara lembut, dalam, penuh wibawa. Imah, cucuku,
Suara itu membuat tubuhnya merinding. Ia menoleh ke arah si putih, tapi harimau putih itu hanya duduk tenang, seakan sudah tahu apa yang sedang terjadi. Nenek Imah menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Apakah aku berhalusinasi? Apakah ini hanya mimpi karena aku terlalu lelah? Namun suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Engkau tidak bermimpi, Imah. Kami adalah leluhurmu. Kami datang melalui api untuk menyampaikan pesan. Kau tidak sendiri. Kau dipilih. Air mata menetes di pipi Nenek Imah. Selama ini ia merasa hidupnya sia-sia, terbuang, dan tak ada artinya. Tapi malam itu, kata-kata itu menusuk hatinya dalam-dalam. Dipilih? Aku? Untuk apa? Aku hanya nenek tua yang sudah tidak berguna. Bayangan itu bergoyang dalam nyala api, lalu menjawab. Justru karena hatimu yang tulus, Imah. Kau merawat makhluk yang seharusnya ditakuti, tanpa pamrih, tanpa rasa takut. Kau menunjukkan kasih yang tak dimiliki banyak manusia. Karena itulah, takdir besar menantimu. Nenek Imah memandang si putih, yang kini mendekat dan duduk di sampingnya. Harimau itu menunduk hormat pada bayangan di api. Si putih bukan hewan biasa, lanjut suara itu. Ia adalah titisan penjaga hutan, roh pelindung yang diberi wujud daging dan darah. Kau merawatnya bukan kebetulan, melainkan jalan yang sudah ditentukan. Mendengar itu, Nenek Imah merasa tubuhnya ringan. Pandangannya kabur, lalu tiba-tiba ia seakan ditarik ke dalam dunia lain. Ia melihat sebuah hutan lebat, jauh lebih indah dari hutan tempatnya tinggal. Pohonnya menjulang emas, bunga-bunga bercahaya, dan sungai mengalir jernih seperti kaca. Di tengah hutan itu berdiri seekor harimau putih raksasa, lebih besar dari si putih, dengan mata yang menyala seperti 2 bulan. Harimau itu menatapnya, lalu bersuara tanpa membuka mulut. Aku leluhur dari si putih. Kau telah menjadi ibu baginya, dan dengan itu, kau juga menjadi bagian dari garis pelindung hutan ini. Jangan takut pada jalanmu, karena kelak kau akan menjadi jembatan antara manusia dan alam. Nenek Imah terisak. Ia merasa kecil, tak pantas menerima amanah sebesar itu. Tapi aku lemah, aku tua, apa yang bisa kulakukan? Sosok harimau itu mengaum lembut, dan suaranya bergema dalam jiwa Imah. Kekuatanmu bukan pada tubuhmu, melainkan pada hatimu. Kau telah menunjukkan kasih tanpa syarat. Itu lebih kuat daripada pedang, lebih tajam daripada racun. Jangan meremehkan dirimu, Imah. Kau dipilih bukan karena kau kuat, tapi karena kau tulus. Sekejap kemudian, pandangan itu hilang. Nenek Imah kembali berada di gubuknya. Api masih menyala, tapi bayangan di dinding perlahan memudar. Hanya suara terakhir yang terdengar. Jaga janji setiamu dengan si putih. Kelak, jalan akan membawamu pulang, tapi tidak sama seperti dulu. Kau akan pulang dengan kehormatan. Hening. Hanya suara hujan yang tersisa. Nenek Imah duduk terdiam, hatinya bergetar hebat. Ia menoleh pada si putih, yang masih menatapnya dengan mata biru bercahaya. Harimau itu mendekat, lalu menjilat tangan keriput sang nenek, seolah meneguhkan apa yang baru saja ia dengar. Malam itu, Nenek Imah tidak tidur. Ia merenung panjang. Kata-kata leluhur itu terus berulang di kepalanya. Kau akan pulang dengan kehormatan. Hatinya berkecamuk. Ia teringat wajah anaknya, menantunya, cucunya. Rasa sakit saat diusir masih ada, tapi kini mulai bercampur dengan sesuatu yang baru, harapan. Ia menatap si putih, yang berbaring dengan tenang di sampingnya. Kalau benar aku dipilih, kalau benar aku punya jalan, aku tidak akan menyerah. Aku akan tetap berjalan bersama kau, putih. Sampai kemanapun takdir membawa kita. Si putih mengeluarkan suara lirih, seperti persetujuan. Matanya berkilau lebih hangat daripada api yang ada di perapian. Dan malam itu, Nenek Imah merasa berbeda. Ia bukan lagi wanita tua yang dibuang, bukan hanya nenek renta yang terlunta-lunta di hutan.
Ia kini menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu hutan terasa berbeda. Embun jatuh lebih tebal di dedaunan, udara lebih segar, dan kicau burung terdengar lebih ramai daripada biasanya. Nenek Imah terbangun dengan hati yang entah mengapa terasa lebih ringan. Ia duduk di depan gubuk, menatap matahari yang perlahan naik di ufuk timur. Si Putih berdiri tak jauh darinya, bulu putihnya berkilau keperakan diterpa cahaya pagi. Harimau itu menatap jauh ke dalam hutan, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. "Ada apa, Putih?" tanya Nenek Imah, suaranya pelan. Si Putih berbalik, lalu berjalan ke arah Nenek Imah. Dengan lembut, ia mendorong bahu nenek itu dengan kepalanya, seakan menyuruhnya bersiap. Nenek Imah mengerutkan dahi. Apakah waktunya sudah dekat? Hatinya bergetar. Ia teringat kembali suara leluhur yang pernah ia dengar, "Kelak, jalan akan membawamu pulang, tapi tidak sama seperti dulu. Kau akan pulang dengan kehormatan." Hari-hari berikutnya, Nenek Imah mulai melihat tanda-tanda aneh di hutan. Jalur yang dulu terasa asing kini seperti terbuka dengan sendirinya. Pohon-pohon yang biasanya rapat kini menyisakan celah, membentuk jalan panjang yang seakan menuntunnya. Binatang-binatang hutan yang biasanya menjauh kini datang mendekat. Burung-burung beterbangan rendah di atas kepalanya, rusa melintas tanpa takut, bahkan seekor monyet duduk di dahan pohon sambil menatapnya lama, lalu mengeluarkan suara yang terdengar seperti panggilan. Nenek Imah tersenyum getir. Hutan ini seakan memberiku izin untuk pulang. Namun di hatinya, masih ada ketakutan. Pulang berarti berhadapan dengan masa lalu, dengan luka, dengan wajah anak dan menantunya yang pernah mengusirnya. "Putih, apakah aku sanggup menghadapi mereka?" tanyanya sambil mengelus bulu harimau itu. "Kalau mereka masih tidak menginginkanku, aku akan kemana?" Si Putih hanya menatapnya dalam-dalam, lalu mengeluarkan auman pelan. Auman itu bukan sekadar suara, ia menggetarkan hati, menanamkan keberanian, seakan berkata, "Kau tidak sendirian." Nenek Imah mulai mempersiapkan diri. Ia mengumpulkan buah-buahan kering, beberapa umbi, dan sedikit air dari sumber yang pernah ditemukan si Putih. Ia tahu perjalanan keluar hutan tidak akan singkat, apalagi dengan tubuhnya yang renta. Namun si Putih tampak lebih tenang dari biasanya. Harimau itu sering berjalan berputar di sekitar gubuk, memeriksa arah, lalu kembali menatap Nenek Imah. Seakan ia sudah tahu rute yang harus ditempuh. "Kau memang bukan harimau biasa, Nak," gumam Nenek Imah. "Aku yakin, kau yang akan menuntunku keluar." Malam sebelum keberangkatan, Nenek Imah duduk lama di depan perapian. Api kecil itu menari-nari, dan ia merasa lagi kehadiran leluhurnya. "Kalau benar aku harus pulang, berilah aku kekuatan, berilah aku keberanian untuk menghadapi apapun yang menunggu di sana." Api berdesir lembut, seakan menjawab doanya. Saat hendak tidur, Nenek Imah bermimpi lagi. Kali ini ia berada di jalan panjang yang bercahaya. Di ujung jalan itu, ia melihat sebuah desa. Wajah anaknya muncul di sana, menangis sambil memanggil namanya. Tapi yang membuatnya terkejut adalah si Putih. Dalam mimpi itu, si Putih berubah menjadi sosok pemuda tampan, berjubah putih, dengan mata biru bercahaya. Pemuda itu berkata, "Aku akan menepati janji, Ibu. Aku akan mengantarmu pulang." Nenek Imah terbangun dengan nafas terengah. Peluh membasahi wajahnya. Ia menatap si Putih yang tidur di sampingnya, dan matanya berkaca-kaca. "Benarkah itu dirimu, Putih? Apakah kau memang diutus untukku?" Harimau itu menggerakkan telinganya, membuka mata, lalu menatap Nenek Imah dengan lembut. Tidak ada kata, tapi tatapan itu cukup sebagai jawaban. Keesokan harinya, Nenek Imah berdiri tegak di depan gubuk. Tangannya menggenggam tongkat kayu yang ia buat dari ranting pohon, bekal seadanya ia simpan dalam keranjang anyaman tua. Ia menatap hutan sekali lagi,
Hutan yang selama ini menjadi rumah sekaligus tempat ia bertahan hidup. "Terima kasih, hutan," bisiknya. "Kau telah memberiku hidup saat dunia menolakku." Si putih berdiri di sampingnya, matanya memandang lurus ke arah jalur yang terbuka di antara pepohonan. Dengan langkah mantap, ia berjalan lebih dulu. Nenek Imah menarik nafas dalam-dalam, lalu mengikutinya. "Baiklah, Putih, mari kita pulang." Dan untuk pertama kalinya sejak ia dibuang, langkah kaki Nenek Imah mengarah keluar dari hutan, menuju takdir yang menantinya. Langkah Nenek Imah terasa berat saat ia mendekati tepian hutan. Jalan setapak yang ia lalui perlahan berubah, dari tanah lembab penuh akar, menjadi jalur berpasir yang sering dilewati manusia. Aroma asap kayu bakar mulai tercium samar, suara ayam berkokok terdengar dari jauh, dan desir obrolan manusia sampai ke telinganya. Hatinya berdebar kencang. Itu suara yang begitu lama tidak ia dengar, suara kehidupan desa. Kakinya gemetar, seakan menolak melangkah lebih jauh. Tapi si putih berjalan di sampingnya, tubuhnya tegap, tatapannya lurus ke depan. Kehadirannya memberi kekuatan. "Putih, inikah saatnya?" bisik Nenek Imah, matanya berkaca-kaca. Harimau itu menoleh sebentar, lalu menggeram pelan, seperti berkata, "Jangan takut. Aku di sini." Matahari hampir mencapai puncaknya ketika mereka keluar dari hutan. Nenek Imah berdiri di ujung jalan desa, tempat sawah terbentang luas dengan padi menguning, menunggu dipanen. Dari kejauhan ia melihat rumah-rumah yang masih dikenalnya. Namun langkahnya terhenti. Ingatannya kembali pada malam kelam ketika menantunya mengusirnya, mendorong tubuhnya ke hutan tanpa belas kasihan. Sakit itu masih terasa menusuk. Bagaimana kalau mereka masih menganggapku beban? Bagaimana kalau mereka malu melihatku kembali? Gumamnya dengan suara pecah. Si putih mendekat, menempelkan tubuhnya ke sisi sang nenek. Kehangatan itu menyalurkan keberanian. Dengan perlahan, Nenek Imah melangkah lagi. Begitu ia masuk lebih jauh ke desa, suasana berubah. Orang-orang yang sedang menumbuk padi, menimba air, atau memberi makan ternak, tiba-tiba menghentikan aktivitas mereka. Mata mereka melebar melihat sosok renta berjalan bersama seekor harimau putih besar. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. "Itu Nenek Imah, kan? Bukankah dia sudah dibuang ke hutan? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Dan harimau itu, astaga, jangan-jangan ia jin hutan." Anak-anak berlari ketakutan ke pangkuan ibunya. Para lelaki mengangkat cangkul dan bambu, bersiap seakan menghadapi ancaman. Namun si putih hanya berdiri tenang. Matanya biru berkilau, bukan dengan amarah, melainkan dengan wibawa yang menundukkan hati siapapun yang melihatnya. Ia mengaum sekali, rendah tapi kuat. Suara itu membuat seluruh desa terdiam, seakan ada yang menekan dada mereka hingga tak sanggup bicara. Di tengah keheningan itu, keluarlah seseorang dari rumah besar di tengah desa, anak laki-laki Nenek Imah. Rambutnya sudah mulai beruban, wajahnya keras, tapi saat melihat ibunya, matanya membelalak. "Ibu?" Suaranya serak, hampir tak percaya. Langkahnya goyah, mendekat perlahan. Di belakangnya, sang istri, menantu yang pernah membuang Nenek Imah, bersembunyi dengan wajah pucat. Nenek Imah menatap anaknya. Air matanya langsung jatuh, mengalir deras tanpa bisa dibendung. Tangannya gemetar, meraih ke depan. "Nak, apakah kau masih mengenalku?" Anaknya berhenti beberapa langkah di depan, wajahnya penuh rasa bersalah. Ia berlutut, lalu menangis di tanah. "Ampuni aku, Bu. Aku pengecut. Aku membiarkan mereka membuangmu. Aku menyesal seumur hidup." Tangisan itu pecah di tengah desa, membuat orang-orang tercengang. Nenek Imah terisak, tubuhnya lemas, tapi hatinya lega. Ia meraih kepala anaknya, mengusapnya dengan kasih yang tak pernah padam. "Aku sudah memaafkanmu, Nak. Aku tak pernah menyimpan benci. Aku hanya ingin kau ingat, aku selalu ibumu." Menantu Nenek Imah,
yang dulu tega mengusirnya, kini maju dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya gemetar ketakutan melihat si putih. Ibu, maafkan aku yang bersalah, aku takut kemiskinan, aku takut tidak sanggup mengurus semuanya. Nenek Imah menatapnya dengan mata berkaca, tapi penuh ketegasan. Kau salah. Aku bukan beban. Aku hanya ingin dicintai sebagai bagian dari keluarga. Si putih menatap menantu itu dengan tajam. Sekejap, wanita itu menjerit dan jatuh berlutut, air matanya mengalir deras. Entah mengapa, tatapan harimau itu menembus hatinya lebih dalam daripada kata-kata manusia. Seisi desa menjadi saksi. Mereka melihat bahwa Nenek Imah bukan sekadar kembali, tetapi kembali dengan kehormatan, dijaga oleh makhluk agung yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar. Malam itu, desa masih bergemuruh dengan cerita tentang kembalinya Nenek Imah. Orang-orang berkerumun, sebagian takut, sebagian kagum. Namun di rumah anaknya, suasana penuh haru. Nenek Imah duduk di kursi tua, dikelilingi cucu-cucunya yang kini menatapnya dengan rasa ingin tahu sekaligus hormat. Anak dan menantunya berlutut di depannya, berjanji untuk menebus kesalahan. Si putih duduk di luar rumah, matanya memandang bulan. Ia tenang, seakan tahu tugasnya hampir selesai. Nenek Imah menatap keluar jendela, melihat sosok harimau putih itu. Air matanya jatuh lagi, kali ini bukan karena sedih, melainkan karena syukur. Terima kasih, Putih. Kau benar-benar menepati janji. Kau mengantarku pulang. Dan di dalam hatinya, ia tahu, perjalanan belum sepenuhnya berakhir. Masih ada satu bab terakhir, satu keajaiban besar yang menunggu. Malam di desa itu sunyi. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Nenek Imah duduk di depan rumah anaknya, ditemani lampu minyak yang remang. Di sampingnya, si putih berbaring tenang, tubuhnya yang besar memantulkan cahaya bulan. Selama beberapa hari sejak kepulangannya, Nenek Imah merasakan kasih sayang yang dulu sempat hilang. Anak dan menantunya kini memperlakukan dirinya dengan penuh hormat, cucu-cucunya mulai mendekat tanpa takut, bahkan orang-orang desa sering datang hanya untuk mendengar kisahnya. Namun, jauh di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Ada keheningan aneh yang terus membayang. Pada suatu malam, ketika semua orang sudah tertidur, Nenek Imah terbangun karena suara lembut. Suara itu bukan berasal dari manusia, melainkan dari hati. Imah. Ia menoleh, dan di hadapannya berdiri si putih, lebih bercahaya dari biasanya. Bulunya berkilau seperti kristal, matanya biru terang bagai bintang. Harimau itu berbicara, bukan dengan mulut, melainkan dengan jiwa. Aku sudah menepati janji. Aku telah menjagamu, mengantarmu pulang. Kini tugasku hampir selesai. Air mata Nenek Imah menetes. Tidak, Putih. Jangan tinggalkan aku. Kau satu-satunya teman sejati yang menemaniku di saat aku sendiri. Aku tidak sanggup kehilanganmu lagi. Si putih menunduk, menyentuhkan kepalanya pada pangkuan sang nenek. Sentuhan itu hangat, seolah mengalirkan kekuatan dari dunia lain. Kau tidak pernah sendirian, Imah. Kasih tulusmu yang membuatku hidup, membuatku bertahan. Karena itu, aku datang sebagai jawaban. Tiba-tiba, tubuh si putih perlahan memancarkan cahaya yang semakin terang. Seluruh halaman diterangi sinar putih lembut, membuat pepohonan tampak berkilau. Nenek Imah terbelalak, matanya tak sanggup berkedip. Harimau putih itu mulai berubah. Tubuhnya memanjang, bulu putihnya berganti menjadi jubah cahaya. Dari dalam sinar itu, muncul sosok lelaki tua berjanggut putih, wajahnya bijak, penuh wibawa. Si Putih, suara Nenek Imah bergetar. Sosok itu tersenyum hangat. Benar, aku adalah roh penjaga hutan. Aku mengambil wujud harimau agar bisa mendekatimu. Kau dipilih oleh alam karena hatimu yang penuh kasih. Kau rawat aku dengan tulus, tanpa pamrih. Dan karena itu, aku memberimu kehidupan kedua.
Nenek Imah menangis semakin deras. Ia berlutut, menunduk di hadapan sosok agung itu. Aku hanya melakukan apa yang hatiku bisikkan. Aku tak pernah bermaksud meminta balasan. Roh penjaga itu mengangguk. Justru karena itulah kau pantas mendapat keajaiban. Dengan gerakan lembut, roh penjaga mengangkat tangannya. Sinar putih menyelimuti tubuh Nenek Imah. Ia merasakan hangat yang luar biasa, seakan setiap luka, setiap rasa sakit, setiap kesedihan yang pernah ia alami, perlahan hilang. Ketika ia membuka mata, tubuhnya terasa ringan. Keriput di wajahnya memudar, rambutnya yang putih perlahan berubah hitam berkilau. Punggung yang dulu bungkuk kini tegak kembali. Ia tertegun, menyentuh wajahnya sendiri. Apakah ini aku? Roh penjaga tersenyum. Ya, kau telah diberi kehidupan baru. Gunakanlah sisa waktumu untuk memberi cinta dan pengharapan, agar orang-orang belajar dari kisahmu. Sinar terang itu tidak hanya menyelimuti rumah, tetapi juga desa. Orang-orang terbangun, keluar rumah, dan menyaksikan perubahan luar biasa itu. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Nenek Imah yang renta kini tampak muda kembali, bercahaya seperti embun pagi. Semua berlutut, menangis, bersujud. Ampuni kami, Nek. Ampuni kami yang telah buta hati. Nenek Imah berdiri, menatap mereka dengan mata yang penuh kasih. Bangkitlah. Aku tidak menyimpan dendam. Semua yang kualami adalah jalan untuk sampai ke sini. Belajarlah dari kesalahanku, dari kesalahan kita semua, bahwa menyingkirkan orang lemah bukanlah jalan keluar. Sebaliknya, dengan kasih kita akan menemukan kekuatan. Suasana desa berubah. Malam itu menjadi saksi kebangkitan, bukan hanya bagi Nenek Imah, tetapi juga bagi seluruh warganya. Setelah menyampaikan pesannya, roh penjaga kembali ke wujud cahaya. Ia menatap Nenek Imah sekali lagi. Ingat, Imah, aku tidak pernah benar-benar pergi. Selama kasihmu hidup, aku akan selalu ada. Cahaya itu kemudian perlahan memudar, naik ke langit malam, bergabung dengan bintang-bintang yang berkilauan. Nenek Imah menatap ke atas, senyum penuh air mata menghiasi wajahnya. Ia tahu, meski si putih tak lagi di sampingnya, ia akan selalu bersama dalam hatinya. Kini ia bukan lagi nenek yang dibuang dan dianggap beban. Ia menjadi simbol kasih, kekuatan, dan pengampunan bagi seluruh desa. Dan sejak malam itu, nama Nenek Imah dikenang turun-temurun sebagai perempuan yang diselamatkan oleh harimau putih, sebagai pelajaran bahwa cinta dan ketulusan mampu mengubah nasib, bahkan mendatangkan keajaiban.